Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini sama saya lagi nih, Miku Esti. Hari ini saya tuh excited sekali, sangat bersemangat karena hari ini saya kedatangan teman ngobrol yang punya hobi 11-12 sama saya. Dia suka baca, sukanya tuh sampai tahapannya tuh mungkin sudah selangit gitu, sukanya sama baca, sama buku. Nah, kebetulan hari ini juga adalah Hari Pustakawan, maka mari sama-sama kita dengarkan cerita dari teman obrolan saya kali ini, yaitu Arita Muhlisa. Halo, apa kabar Arita? Halo, kayaknya mau bilang long time no see Kak Iti. Akhirnya ketemu di sini. Mungkin mau sapa dulu pemirsa. Oke, hai pemirsa, asik. Sebelum kita ngobrol, mari buka masker dulu yuk. Oke. Happy to see you ya, senang sekali bisa menghadirkan Arita di sini. Kalau Kasti kan kenal Arita sudah lama nih, tapi kan sekarang baru ketemu lagi. Dan pastinya sudah punya sahabat kesibukan yang bukan biasa-biasa saja nih. Karena sebentar, Kasti cek dulu hasil riset TVRI Maluku. Silahkan dicek. Arita itu adalah seorang master trainer untuk pustakawan. Iya, mirip-mirip Master Deddy Corbuzier ya, kedengarannya. Agak serem ya. Serem. Terus social entrepreneur, relawan literasi ya, dan juga seorang pustakawan pastinya. Dengan aktivitas sabrek itu nih ya, coba kamu jelasin dulu itu sebenarnya aktivitasnya itu seperti apa, melalui hari itu seperti apa, Arita. Atau tapi sebelumnya kenalan dulu aja, siapa Arita gitu ke pemirsa TVRI jadi lebih dekat. Jadi seperti yang sudah dikenal, asik, karena sudah dikenal di mana-mana nih. Belaga, sombong amat. Jadi Beta Arita, boleh katakan Beta ini seorang penggiat, karena mengerjakan segala sesuatunya dengan giat. Nah, kan jadinya penggiat. Saya juga, berarti saya giat juga. Berarti sama-sama penggiat. Saya sama Kak Eti sama-sama penggiat. Di garis bawahi. Jadi giat melaksanakan banyak kegiatan, salah satunya kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Karena kebetulan sekarang jadi kepala perpustakaan Hatukau Desa Batu Merah. Asik, ada kepalanya. Kamu muda sekali tapi sudah jadi kepala ya. Kepala ini bukan kepala pundak lutut kaki tapi ya Kak Eti ya. Terus juga sibuk dengan kegiatan lain, kegiatan-kegiatan dengan komunitas. Sebenarnya kegiatan ini dia berpusatnya di perpustakaan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi. Kebetulan saya master trainer di program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini dia mengubah sedikit paradigma perpustakaan. Kalau dulu kita kenalnya perpustakaan tuh tempat datang, baca buku, pinjam buku ya, terus ketemu penjaga perpustakaan yang serem. Ini dia agak bergeser nih. Jadi perpustakaan 10%-nya aja yang untuk memanage koleksi ya. Kemudian 20%-nya itu terkait dengan manajemen knowledge. Dan sisanya 70% itu transfer knowledge. Itu kenapa akhirnya perpustakaan dia jadi pusat bertemunya orang-orang di sana, komunitas di sana. Kegiatan juga sudah tidak terbatas. Kita mau bahas politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya bisa di perpustakaan. Dan untuk semua usia. Ya, untuk semua usia. Bukan hanya yang pakai sepatu yang boleh ke perpustakaan. Iya, bukan hanya anak sekolah juga. Ibu-ibu bisa, kaum marginal bisa, disabilitas terbuka karena berbasis inklusi sosial, Kak Iti. Begitu. Panjang banget saya buat tanya dikit, jawabnya. Oh ya. Ya udah, ngomong aja dah. Tapi gini, saya mengenal Arita kan bukan langsung jadi master trainer perpustakaan nasional gitu kan. Saya mengenalnya udah banyak kegiatan lah yang Arita buat sebelum-sebelumnya gitu. Itu awal mulanya sampai bisa menjadi seorang pustakawan itu gimana ceritanya? Diceritakan dulu ke pemirsa. Tapi sebelum cerita saya mau koreksi lagi nih. Salah nih, ada yang salah dari ucapan saya? Sebenarnya bukan salah sih ya, karena ini Hari Pustakawan.
Sebenarnya kalau menurut keputusan Menpan kan pustakawan tuh yang PNS ya. Karena Nah, ini itu tuh betul, benar. Itu pertanyaan saya juga, tapi mau Oh, ya. dijawab it's okay. Karena dia berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan Yes. itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau lihat pengertian perpustakaan, dia tuh kan ya, dilihat dari dua sisi ya, dua segi ya. Yang pertama itu terkait dengan kompetensinya Ya. yang dia dapatkan lewat pendidikan. Ada yang pendidikan umpamanya S1 perpustakaan gitu kan jelas, atau lewat pelatihan-pelatihan seperti saya dan teman-teman lain pegiat literasi lain dapatkan. Lalu kemudian yang kedua itu dari sisi tugas dan tanggung jawabnya orang yang bekerja di perpustakaan. Dulunya saya juga nggak pede kalau disebut pustakawan, saya bukan seorang PNS ya. Jadi kayaknya malu gitu. Tapi tahun 2018 dalam kunjungan salah satu pustakawan nasional namanya Profesor Zulfikar Zain, dia bilang kalau kita semua ini pustakawan, orang yang bekerja di perpustakaan adalah pustakawan. Tapi mungkin dia lebih condong kepada pustakawan praktisi. Oke, jadi saya mau say hello juga nih buat teman-teman pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, taman baca yang ada dimanapun. Pertama selamat Hari Pustakawan, teman-teman semua pustakawan walaupun bukan PNS ya, yang swasta, yang dimanapun, yang di desa, yang belum dapat gaji juga pustakawan ya. Selama kamu ngurusin Ya, perpustakaan. selama kamu ngurusin perpustakaan. Tapi kalau ngurusin anak orang itu lain cerita Kak Eti. Ya. Sama ngurusin kehidupan Ya, orang. itu lain cerita itu. Terus awal mulanya gimana? Sampai bisa ada di perpustakaan. Kalau dulu Kak Yeti pasti kenal saya kan sebagai anggota pramuka. Iya, kita ya. tuh dulu tuh teman pramuka. Iya, Jadi satu teman ya sok muda kakak. maaf. Jadi gimana? Jadi Kak Yeti itu senior saya, salah satu juga yang jadi apa ya, role model kali ya. Sudah, kita tidak Iya, ngomongin soal oke. saya, kita ngomongin soal kamu sekarang. Oke. Jadi karena sering ikut kegiatan ya, berorganisasi ya di pramuka itu, lalu kok jadi suka buku. Dulu itu orang tua saya jual buku Kak Eti, bahkan sampai bawa ke pelosok juga buku-bukunya. Bukan toko ya, kayak lapak gitu jual buku. Jual buku, saya jadi tiap buku yang dijual orang tua saya tuh saya baca. Mungkin dari situ kali ya, buku-buku itu saya baca, akhirnya jadi candu Kak Eti, jadi edik gitu, kayak kalau mau tidur sebelum baca buku kayaknya ada yang kurang nih. Nah gitu, akhirnya baca buku. Berkembang sampai sekarang yang buku sudah ada di handphone yang lebih gampang Iya, lagi. sekarang kan udah e-book. Ya benar. Akhirnya bacanya jadi kadang bingung mau baca buku yang buku atau mau baca e-book atau bahkan jadi bingung gitu kan. Tapi yang pasti dari situ suka baca buku. Dan akhirnya kok bisa ada di perpustakaan Hatukau Kak Eti. Itu dulu selesai SMA saya dengan teman-teman bikin taman baca, pojok baca sih, memanfaatkan teras rumah. Kebetulan karena punya banyak buku juga. Buku-buku ini rasanya kalau cuma dibaca terus disimpan kan mubazir. Nah akhirnya berinisiatiflah saya dan teman-teman itu buka pojok baca di rumah. Akhirnya pintu rumah itu nggak pernah ditutup, dibuka aja terus sampai waktunya tidur. Jadi orang-orang pada datang untuk baca di situ. Ya. Saya pasti mau lanjut kan ya? Iya. Tapi saya mau potong. Karena udah saatnya kita break. Okay. Jadi kita akan ngomong lebih banyak soal bagaimana sih kita menghidupkan perpustakaan, selama yang sampai bisa memunculkan perpustakaan Hatukau di Desa Batu Merah. Tapi setelah pesan-pesan yang satu. Oke. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral, narasumber dan bintang tamu yang lagi ngehits? Kamu gak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan millennials banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan live di seluruh akun media sosial @tvri Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya! Kembali lagi di
podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku, masih dengan penggiat literasi kita Arita Muhlisa. Arita, tadi mau ngomong soal bagaimana sampai terbentuknya tuh perpustakaan Hatukau. Coba lanjut dari kesukaan baca, orang-orang datang ke rumah baca, terus gimana? Jadi pojok baca itu adanya sebenarnya dari tahun 2008. Berjalan terus. Sebelum kita mengenal transformasi perpustakaan, rasa-rasanya pojok baca itu juga sudah bertransformasi, karena bukan cuma jadi ruang baca aja, tapi ada kegiatan pelatihan karate. Kebetulan adik saya itu guru karate, dengan gratis semuanya di situ. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris, ngajar gambar segala macam di situ. Jadilah. Itu saya membayangkan rumah kamu itu ya, pojok baca itu yang kamu tuh pegiat literasi, suka baca, adik kamu karate. Terus apalagi yang ada di situ? Kayaknya semua satu rumah itu pada punya memang penggiat ya, keluarga penggiat yang sangat giat dan rajin. Iya, I know. So much. Tapi kan kamu tuh latar belakang pendidikannya apa? S1-nya apa? Akuntansi. Nah, terus bisa lulusan akuntansi. S2-nya apa sekarang? Manajemen sumber daya manusia. Terus ngurusin perpustakaan. Kok bisa ya? Bisa. Karena cinta kayak itu. Katanya orang kalau cinta pasti bikin apapun tuh jadi rela gitu. Cinta buta. Ya. Bukan, tapi kenapa tidak dari awal kamu dari masih S1 misalnya kamu memilih, kan ada program studi untuk ilmu perpustakaan. Iya, untuk menjadi pustakawan. Iya, pustakawan. Kenapa tidak? Kayaknya dia kurang menarik gitu jadi pustakawan. Iya, betul sekali, itu yang mau saya gali lebih dalam gitu ya, karena ternyata jalan untuk menjadi pustakawan itu tidak begitu dilirik oleh orang. Benar. Arita kenapa? Mungkin karena pustakawan itu selama ini dipandang kerjanya lebih banyak mengenai hal-hal yang administratif mungkin ya, atau dia kurang muncul di permukaan seperti kita yang sekarang lagi muncul di permukaan. Atau gini Arita, Gimana tuh? Atau karena pustakawan itu identik dengan buku, ya. Dan mungkin buku itu yang tidak menjadi satu hal yang Menarik. menarik oleh orang banyak. Ya. Apalagi dengan zaman teknologi, orang bisa melihat apapun di gadget, hiburan banyak, ngapain baca buku gitu kan? Tapi Apakah karena itu? Bisa jadi kayak itu, tapi kalau saya sendiri karena dulu nggak tahu kalau ada S1 perpustakaan itu kan, nggak tahu ada itu. Dan kayaknya lebih menarik ambil akuntansi gitu kan. Tujuannya nanti jelas mau kerja di bank atau di mana gitu kan, jadi menteri keuangan atau jangan-jangan jadi presiden. Amin. Presiden. Tapi ternyata malah di sini. Bagus. Iya, amin. Presiden kita suka baca tuh bagus tuh. Presiden emang harus suka baca. Bener Kak Eti, karena sebenarnya baca itu fondasi yang paling kuat untuk membangun Sebenarnya bukan bangsa. presiden, aku ralat. Ya. Semua orang, harus suka baca. Tapi jangan terpaksa panggilan. Ya, harus karena suka. Dan untuk menumbuhkan kesukaan itu harus mulai baca. Kalau kita nggak mulai baca nggak bakal suka kayak itu. Tapi artinya itu ada beberapa faktor, bukan hanya satu faktor yang mengakibatkan pustakawan tidak menjadi satu profesi yang dilirik oleh banyak orang. Benar. Satu tentang tingkat literasi itu sendiri, kemudian ketertarikan terhadap buku. Mungkin buku mulai sekarang harus dilihat, harus dibikin project supaya menarik, lebih menarik. Para konten-konten kreator mungkin, saya lagi ngomongin saya. Seperti yang punya Soalnya kakak. saya juga konten kreator buku gitu loh. Buku itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga dia dilihat sebagai source, sumber informasi atau sumber pengetahuan yang menarik untuk mau dilirik oleh banyak orang. Benar kayak itu. Terus satu lagi, tadi Arita bilang akses informasi kita terhadap itu, bahwa ada yang namanya pustakawan, profesi pustakawan dan sebagainya. Makanya banyak yang nggak tahu kan kayak itu, dan akhirnya ya itu kita kekurangan pustakawan. Di Maluku sendiri pustakawannya tahu datanya nggak, ada berapa? Kita punya sedikit sekali pustakawan di sini. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama teman pustakawan juga, dia lulusan dari UIN Alauddin, ilmu perpustakaan. Dia sendiri cerita bahwa memang kita sangat terbatas sekali pustakawan. Yang pertama itu terbatas soal terkait dengan keputusan Menpan itu kan. Dia cerita 2018 pengen ikut pustakawan berprestasi, tapi ternyata dia harus terkendala karena dia belum PNS. Padahal dia aktif sebagai pengelola staf perpustakaan di perpustakaan salah satu universitas gitu. Baik. Jadi
berarti gini, ada mindset yang harus ini dulu dong, harus dibuka gitu mindsetnya, bahwa ingat yang namanya pustakawan itu bukan hanya PNS gitu loh. Kamu berkecimpung di dunia itu, Iya. aktif di sebuah perpustakaan, taman baca dan lain sebagainya, itu pustakawan. Kalau mindset itu ada, maka semua orang akan berbondong-bondong juga ya untuk melirik itu. Cuman itu begitu tidak, atau Balik lagi nih Kak Eti, pustakawan kayaknya kurang menarik. Yang pertama bicara kalau you did emphasize it Ya. again and again ya. ya tapi kenyataannya setelah ada di dalam, ternyata ini hal yang sangat menarik. Kita jadi tahu banyak hal, kenal banyak orang, dan bisa melakukan apapun ya. Lagi-lagi balik karena sekarang ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, program nasional, prioritas nasional Kak Eti. Nah, kalau bicara soal pustakawan yang PNS tadi, ya jelas ya dia dapat gaji. Tapi kalau kita bicara lagi soal kebanyakan pustakawan yang praktisi nih Kak Eti, yang ada di perpustakaan desa, yang ada di TBM, Yang seperti ya mostly tidak digaji Kak Eti. So, sekarang saya tanya dong, ada digaji tidak? Alhamdulillah sejak tahun 2018 itu sudah disupport operasional perpustakaan kita lewat dana desa. Oh oke, jadi ini kaitannya di kebijakan di desa-desa masing-masing. Ya benar. Plot anggarannya sebenarnya bisa di situ, tergantung kreativitas dari pengurus desa setempat. Ya. Pemerintah desa juga harus sadar. Pemerintah desa Ya. setempat. Iya betul. Pemerintah desa harus sadar. Benar, pemerintah desa harus sadar bahwa keberadaan perpustakaan desa ini sangat penting. Mau bagaimana manusianya kalau tingkat literasinya rendah kayak itu. Peradaban Islam saja dibangun dengan Iqra ya. Iqra Itu bacalah. kalau kita bicara Ya. peradaban Islam, dan kayaknya semua peradaban dibangun dengan yang lisan, ada tulisan dan lisannya, dan itu harus dibaca kan. Bener Kak Eti, kalau di dunia barat bangsa-bangsa Eropa kan filosofinya knowledge is a power kan. Ya, Pengetahuan adalah kekuatan, dan benar-benar pengetahuan adalah kekuatan. Mau majukan desa, bangun jalan setapak sebanyak apapun, gimana mau tahu kalau ya tidak dia nggak akan bisa bertahan kan. Bisa jadi tahun depan jalan itu rusak. Tapi kalau SDM-nya tidak dibangun dengan keberadaan perpustakaan ini, ya bagaimana? Nah, setelah perpustakaan ada yang paling penting itu kayak pengelola perpustakaannya. Pengelola perpustakaan harus kompeten. karena kalau tidak ya udah nanti ada taman bacanya atau perpustakaannya udah, tapi kan sebentar saja kemudian. Iya. Jangan-jangan pintu perpustakaan lebih banyak ditutup daripada dibuka. Waduh, saya Nah. bulu kuduk saya merinding sekali mendengar itu, karena Maksudnya ditutup karena full AC Kak Eti. Oh iya. Terima kasih. Saya udah mikirnya yang lain. Oke. Dita, selain membaca, kegiatan apa sih sebenarnya yang disukai oleh Arita? Ini kita bicara soal personal dulu nih. Suka ketemu orang, ngobrol, ngebacot istilahnya Kak Eti. Jadi baca dan bacot. Ya, baca dan bacot. Suka sekali. Tolong kutipannya diingat, baca dan bacot. Karena memang orang kalau banyak baca suka banyak ngomong. Tapi ngomongannya bukan sekedar omong kosong dong. Pasti ada sesuatu. Oh ya. Iya. Iya. Ada lagi nggak kegiatan lainnya? Suka jalan, suka camping, kegiatan alam kayak Eti. Pramukanya tetap ke bawah. Tetap ke bawah. Pokoknya tiap weekend pasti udah manggil teman-teman tuh kayak, camping di mana kali ini gitu kan. Oke. Ini udah dikodein lagi. Oke. Kita bahas lagi lebih dalam tentang pustakawan dan perpustakaan inklusi yang tadi disebutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Lagi nyari podcast yang bahas viral-viral, narasumber dan bintang tamu yang lagi ngehits? Kamu gak salah nonton yang satu ini. Podcast Ruang Miku. Yap, podcast Ruamiku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Ada yang baru nih. Iya, ini program terbaru dari TVRI Maluku yang kekinian dan millennials banget. Dipandu oleh host-host yang asik, cantik dan ganteng dong pastinya. Tayang setiap Sabtu pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan live di seluruh akun media sosial @tvri Maluku. Jangan sampai kelewat ya setiap episodenya, karena akan ada games dan kuis menarik juga buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku. See ya!
podcast Ruang Miku. Ini udah segmen terakhir kita ngobrol, tapi saya kayaknya rada-rada tidak ingin ini segera berakhir. Arita, Ya. pasti ada tantangan Ya. karena sesuatu yang seperti baca buku. Karena saya juga merasa sendiri ada tantangannya ketika saya kan bikin YouTube isinya Ya. buku aja. Oke, saya Orang tuh- menontonnya. Dan kamu penontonnya, yang nonton tuh saya bisa hitung 1, 2, 3, saya bisa hitung. Tidak banyak orang yang menontonnya, tapi it's okay juga, tidak masalah gitu. Karena niatnya kan supaya bisa menumbuhkan minat baca. Tantangan kamu sendiri apa? Di apa ini? Di perpustakaan? Untuk menggiatkan literasi. Terus Oke. di aktivitas kamu sebagai pustakawan, apa tantangan terbesar kamu? Tantangannya Kak Eti yang tadi bicara soal literasi ini kayaknya hal yang kurang seksi dibandingkan bicara Iya. soal politik, sosial dan lain-lain sebagainya. Akhirnya peminatnya sedikit. Kemudian bicara soal keterbatasan infrastruktur juga. Kalau bicara yang tadi minat baca atau kok susah sekali ya ajak orang untuk suka buku. Keterbatasan infrastruktur yang itu Kak Eti soal perpustakaan atau taman baca yang belum sampai ke pelosok, ke daerah-daerah gitu. Ada juga yang sampai ke daerah tapi pengelolanya terbatas gitu, pengelola yang relawan yang tidak digaji. Boleh batuk ya? Batuk dulu, soalnya serat banyak Udah ada ngomong. serat. Pasti kamu mau ngajak orang untuk Oke. ngomong dan dia batuk. Oke. Lalu kemudian saya pernah juga waktu masih sibuk-sibuk memindahkan pojok baca di rumah ke pojok aula negeri. Jadi sebelum ada gedung sekarang Kak Eti, kita Iya. punya gedung perpustakaan keren 2 lantai, juga ada studionya di I know atas. saya lihat, saya sering Oke. lewat situ tapi belum pernah masuk. Iya, Tapi itu luar biasa karena image perpustakaan perpustakaan tuh kadang-kadang terlihat seperti rumah sakit loh. Ya, Putih aja gitu gedungnya gitu. Tapi itu beda loh perpustakaan yang kamu bina dengan teman-teman yang disupport oleh pemerintah desa itu. tapi ngerasa nggak Kak, itu warnanya coklat muda coklat tua. Ya, nuansa kamu tetap Iya, bisa ke bawah lagi. pramuka itu. Oke. Iya, ada dulu waktu awal-awal memindahkan ya pojok baca di rumah karena memang ini ditujukan supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa lebih banyak. Kalau di rumah kan berarti tetangga rumah saja kan yang bisa memanfaatkan. Akhirnya di 2017 itu lewat salah satu program Perpus Seru itu waktu itu digiatkan oleh Bill Gates Foundation dan Bill Gates Bill Gates Foundation. Dan Batu Merah itu menjadi salah satu desa mitra yang menerima manfaat dari program tersebut, program Perpus Seru. Nah, akhirnya perpustakaan saya tuh pindahkan ke desa. Tapi waktu itu belum ada gedung, jadi kita pakai di pojok aula. Yang kalau ada kegiatan yang membutuhkan aula negeri, maka perpustakaan itu dibongkar. Jadilah perpustakaan bongkar pasang. Gimana tuh? Ya. Tapi sekarang Sekarang udah punya gedung, udah keren. Nah, orang-orangnya tuh yang kayak, ini dia datang bikin apa sih, paling cari muka ya. Maksudnya ini mengerjakan hal yang tidak biasa dilakukan ada banyak orang kan resistensi, ya. ya. Ini kayaknya dia datang cari-cari muka nih. Soalnya mau pagi, mau siang sampai malam ada di sana di perpustakaan, tahu bikin apa. Gitu. Orang-orang begitu. Iya, orang-orang begitu. Bahkan kayak yang sudah lebih jauh, karena apalagi sekarang kan sensitif bicara soal dana desa dan lain-lain, udah sampai Ya, menjurus ke sana. Padahal sebenarnya saya ada kegiatan lain juga loh. Hai, biar Anda tahu ya. Tapi akhirnya setelah konsisten berkegiatan di situ, kita mendatangkan banyak award. Kak Eti 2017 akhir, salah satu orang kepercayaannya Bill Gates, kalau nggak salah namanya Mr. Jeremy, datang di Indonesia hanya mengunjungi 2 desa, yang satu di Gunung Kidul dan satunya di Batu Merah. Ya boleh sombong sedikit Kak Eti karena ada Arita di sana. Ya, oke. Itu jadi salah satu momen akhirnya orang-orang, wow, ternyata yang dia urus ini perpustakaan ya, dan akhirnya bisa orang dari luar negeri sana datang. Ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, botol-botol. 2018 ikut lomba perpustakaan desa masuk nasional, kita terima Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Dan itu titik semua orang kenal Arita. Yes, bener Kak Eti. Bahkan waktu itu ada dari media Teras Maluku menulis tentang saya, kemudian ditulis lagi oleh Kompas dan dibagikan berulang-ulang kali. Di situ sudah, ya, akhirnya viral. Viral. Iya benar. Dicari-carilah saya. Dicari-carilah Arita. Bener Kak Eti, dicari-cari, minta diwawancarai, pokoknya banyak lah
Itu momen akhirnya perpustakaan desa juga jadi terkenal. Ya. Bukan hanya perpustakaan desa Batu Merah, ada Hunut, ada Amahusu, ada Paso dan Kita punya lain-lain banyak, sebagainya. Kita punya banyak Kak Eti, tapi dia tidak muncul di permukaan karena lagi-lagi kayaknya kurang seksi ya ngomongin perpustakaan. Gitu Kak Eti, dan bersyukur juga bisa memotivasi teman-teman pegiat literasi, pustakawan praktisi, teman-teman semua. Akhirnya yang tidak pernah muncul di permukaan muncul. Gitu ya. Dan harus bangga teman-teman. Of course. Teman-teman pustakawan praktisi ini yang belum ada gaji, yang belum disupport oleh dana desa, habis ini kades ini mesti sadar ini ya bahwa keberadaan perpustakaan penting. 2018 kita terima award lagi Kak Eti di Amboina Award ya sebagai salah satu perpustakaan terbaik desa. Saya juga terima pegiat literasi berprestasi. Walaupun selain saya ada banyak sekali pegiat-pegiat yang tapi luar bahwa biasa. ada dari Maluku, that's very Ya Kak Eti. something. Benar. Jadi setelah itu saya ikut seleksi dan jadilah master trainer. tapi bukan master Deddy Corbuzier Kak Eti. Soalnya keren loh master trainer. Keren sekali. Bahasanya keren. I'm so proud. Maksudnya menjadi seorang yang mengenal Lita sejak awal itu sangat-sangat bangga. Lita, coba ajak dong orang-orang di pemirsa TVRI Maluku nih untuk punya drive, punya keinginan untuk baca, menyukai perpustakaan, datang ke perpustakaan, karena sekarang perpustakaan bukan cuma tempat pinjam buku, tapi bisa melakukan segala hal. Coba ada pesan-pesan dari Arita? Kakak-kakak asik. Datang dong di perpustakaan. Kalau memang belum ada perpustakaan yang paling dekat dengan tempatnya, datang di perpustakaan Hatukau Desa Batu Merah. Kita banyak kegiatan. Jadi bukan hanya pinjam dan baca buku aja. Contohnya minggu lalu kita bareng IDX lah dengan Bursa Efek Indonesia bikin kegiatan paham saham untuk peningkatan literasi keuangan ya. Udah dapat free juga tuh buka rekening efek gratis. Jadi bukan hanya itu, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang kemudian kita pusatkan di perpustakaan. Karena perpustakaan sekarang kan sudah bertransformasi, lalu berbasis inklusi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Saya mau cerita juga teman-teman di SBT di perpustakaan Desa Air Nanang itu mereka bahkan mendorong kegiatan kesehatan ya di perpustakaannya, hingga akhirnya ada salah satu impact itu yang dia survive dari busung lapar dan akhirnya sekarang bisa sehat lalu bisa berdaya. Semua karena perpustakaan? Iya, karena perpustakaan. Lagi-lagi nih, perpustakaan yang ada di desa. Datanglah ke perpustakaan. Mantap. Lita, banyak hal yang memang kamu mau sampaikan. Tapi saya yakin pemirsa TVRI juga udah menangkap pesannya bahwa perpustakaan itu satu tempat yang memang terbuka untuk siapa saja untuk didatangi. Saya pengen kamu lama-lama. Mungkin next time saya undang lagi aja. Iya, saya terima. Kalau enggak nanti saya yang undang balik ke perpustakaan. Amin, iya, undang TVRI dong ke perpustakaan. Siap. Kadang bisa juga teman-teman di perpustakaan datang ke TVRI jadi pengisi acara di sini. Nanti kita buatkan acaranya. Siap. Saya mau ngajak dulu untuk pemirsa TVRI selalu ikuti konten-konten kita di media sosial, karena kita sekarang TVRI udah ada di mana-mana, udah ada di Instagram. Perpustakaan Hatukau punya Instagram ya? Iya. Pasti punya. Apa namanya? @katompung. @katompung, mantap. Kalau TVRI @TVRI Maluku. Jadi kita punya Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Sekarang semuanya bisa diakses, TVRI bisa diakses dimanapun. Dan konten-konten kita upayakan untuk tetap mengedukasi, memberikan informasi, memberikan sesuatu yang bisa menambah nilai lebih untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Maluku. Jadi selalu update. Dan jangan lupa kasih komentar, kasih like, subscribe, dan juga kasih kita dong saran-saran kita mau ngapain lagi nih di TVRI Maluku untuk pemirsa TVRI. Dan jangan lupa untuk saksikan di podcast Ruang Miku edisi berikutnya. Selamat Hari Pustakawan. Semoga pustakawan berjaya nih. Berjaya, jaya. Saya mau ada satu pesan sih Kak. Boleh, silakan. Ya, ini buat teman-teman pustakawan semua yang di TBM, Rumah Baca Perpustakaan Desa yang di pelosok. Saya mau bilang bahwa kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan walaupun sekarang belum dibayar ya, atau bayarannya sangat kecil. Tapi percayalah bahwa suatu saat kerja teman-teman, kerja kita semua ini akan dibayar lebih dari apa yang kita kerjakan. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Undang lagi. Amin. Siap. Oke,
segitu dulu podcast Ruang Minggu. Nanti kita akan ketemu di kali-kali mendatang dengan Arita Mulisa juga, amin ya. Amin. Dan sampai jumpa, dadah.